Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Tia Prameswari, Magister Biomedik. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di Prodi Kedokteran, yaitu Helmin yang menginvasi traktus digestivus dan hepar. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri dari 2 SKS dan berada di semester genap. Diharapkan, mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk mengetahui tentang parasitologi dengan topik helmintologi yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan berikutnya. Sebagai seorang dosen, tentu saja saya wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah bidang pengajaran. Pada bidang ini saya menerapkan sistem pengajaran yang mengacu pada DIA atau Delivery Interaction Assessment. Delivery yaitu suatu proses penyampaian materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang disajikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL Prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang Prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini digunakan untuk pembentukan atau pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Lalu CPL ini akan diturunkan menjadi CPMK. CPMK ini yaitu kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Adapun CPMK pada materi kuliah ini adalah mahasiswa mampu 1. Menjelaskan jenis, morfologi, dan siklus hidup cacing yang menginfeksi traktus digestivus dan hepar. Dan yang kedua adalah mahasiswa nanti akan mampu mengetahui dan memahami gejala klinis dan tata laksana penyakit yang ditimbulkan oleh cacing yang menginvasi traktus digestivus dan hepar. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan lagi dalam 18 sub CP mata kuliah atau sub CPMK. Kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya menggunakan berbagai literatur sebagai berikut. Sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, artikel, dan majalah yang berhubungan dengan parasitologi, tentu saja dengan topik helmintologi. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran. Selanjutnya, kita masuk ke aspek interaction. Interaction ini merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen. Gunanya pasti mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas adalah sistem learning center atau SLC, di mana sistem tersebut merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem LSC ini dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama, sistem pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah diskusi. Dengan metode ini benar-benar melibatkan mahasiswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali, serta memperdebatkan topik isu-isu hangat saat ini. Dan yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini memberikan tugas belajar bagi mahasiswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan. Lalu adapun platform yang saya gunakan adalah Learning Management System. Pada menu LMS tersebut, mahasiswa akan mengisi presensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan tugas. Selanjutnya kita masuk ke aspek assessment, yaitu suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kehadiran mahasiswa 10%, lalu tugas dengan bobot 10%,
kuis dengan bobot 10%, keaktifan diskusi dalam forum dengan bobot 10%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparan dan objektif. Itulah tadi proses yang saya lakukan dalam pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment yang sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kuliah K8 pada hari ini, mari bersama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah atau materi yang disampaikan pada hari ini ada yang masuk. Ya, baik, judulnya helmin yang menginvasi traktus digestivus dan hepar. Helmin cacing, helmintologi ilmu yang mempelajari tentang cacing. Bisa tolong satu orang atau dua orang tolong maknai kira-kira apalah makna dari gambar ini? Ada yang bisa? Makna atau deskripsi? Silahkan. Ada yang bisa? Ayo. Gampang kan gambarnya, bukan gambar bagan suatu mikroorganisme, enggak kan? Ya. Berani ngomong. Kalau jadi dokter tuh harus berani ngomong. Ustadz berdiri, duduk aja. Izin menjawab, dokter. Mungkin untuk deskripsinya di sini ada anak kecil yang dimana imun tubuhnya belum sempurna dan yang bermain di lumpur yang banyak kemungkinan banyak parasit dan mungkin mikroorganisme yang lain, dokter. Oke, good. Satu lagi, cewek. Ayo. Ya. Menurut kamu bagaimana deskripsi gambar ini? Ini terkait dengan kuliah. Ya, silahkan. Izin dokter, kalau menurut saya itu ada anak kecil yang sedang bermain kotor yang dimana memungkinkan adanya cacing atau telur cacing yang bakal masuk melalui kuku dan kulitnya, dokter. Oke, good. Berarti bisa ya, bisa mendeskripsikan gambar. Gambar ini kan pasti saya taruh di sini ada hubungannya dengan kuliah. Main tanah sama dengan cacingan. Pernah dengar orang tua bilang? Pernah. Oke. Cacing ini kan? Tapi cacing ini kah yang akan masuk ke dalam tubuh? Bukan. Kenapa bukan? Kan cacing ini di tanah. Oh, beda. Oke, berarti udah tahu ya cacing apa? Oke, sasaran pembelajaran kita pada hari ini, satu, mahasiswa nanti setelah kuliah kalian diharapkan setidaknya tahu jenis morfologi siklus hidup ya dari cacing yang menginfeksi traktus digestivus dan hepar. Lalu yang kedua, kalian diharapkan memahami gejala klinis dan tata laksana dari investasi cacing. Ingat, kalau parasit namanya investasi, pakai F bukan pakai V. Investasi parasit, ya. Kalau parasit biasanya pakai istilah investasi. Nih, sudah kuliah anatomi belum? Belum. Oke. Kita akan main-mainnya di sini. Cacing itu akan main-mainnya di sini ya. Ini di sini, tapi akan ada tempat lain ya yang cacingnya singgah. Contoh di mana? Di sini, paru-paru. Nanti kita lihat cacing yang manakah yang suka main ke paru-paru. Cacing itu ada yang main di paru-paru ya, memang ada yang di paru-paru, tapi khusus cacing saluran pencernaan ya dia mainnya di sini. Pasti di saluran pencernaan. Satu lagi di hepar dan empedu. Jadi secara umum yang kita akan pelajari itu ada dua film. Ingat ya, kingdom.
Filum ya. Terus kalau sampai ke bawah udah belajar biologi kan ya. Kingdom Animalia. Filum. Filum untuk helmin secara umum ada dua. Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Platy dalam bahasa Yunani artinya pipih. Nemathelminthes, nema dalam bahasa Yunani Greek ya, itu artinya benang, gilik, ya bulat. Tahu benang ya? Bulat. Tapi kalau platy pipih dia. Untuk Platyhelminthes terbagi menjadi dua kelas. Satu cestoda atau kestoda, satunya trematoda. Kalau cestoda dia berasal, kadang kita perlu tahu apa arti namanya biar gampang mengingat, oh namanya itu berarti nanti di sini ada ini, berarti nanti di sini bentuknya seperti ini. Cestoda atau kestos itu dari kata kestos, dari bahasa Yunani Greek. Kestos itu artinya belt. Belt apa ya? Sabu ya, sabu. Kemudian kalau trematoda dari kata trema. Trema itu lubang. Nanti kita lihat kenapa dia dibilang sabuk, seperti sabuk, kenapa dia dibilang lubang. Lanjut dulu. Ini yang saya bilang ada dia di paru-paru. Namanya Paragonimus westermani. Ya, tapi ini jarang. Biasanya dia kalau nggak di daerah Eropa ya, atau Asia Timur. Ini nematoda yang tadi seperti benang, ya. Ini yang di intestin usus besar. Usus kecil, ya, ini nematodanya. Yang di tisu, yang di jaringan tisu itu jaringan, yang di tisu kita nggak pelajar. Ini sudah ya, Bucheria bancrofti, Brugia malayi, blok 7. Yang kita pelajari Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma, dan Necator americanus. Ini secara garis besar. Sebelum kita masuk ke daur hidup, harus diingat ada namanya bentuk infektif, ada namanya bentuk diagnostik. Infective stage dan diagnostic stage. Infective stage itu adalah tahap perkembangan ya, di mana si cacing itu siap menginfeksi. Kalau bentuk itu adalah bentuk dia yang siap untuk menginfeksi host. Kalau diagnostic stage itu perlunya untuk kalian. Kenapa? Kalau ada tahap itu, sudah pasti dia sakitnya cacing ini. Itu diagnostic stage. Ingat ya, infective stage dan diagnostic stage. Kita mulai yang pertama. Ascaris lumbricoides. Bagian nematoda ya. Hospes adalah manusia. Udah belajar harusnya blok 7 sama Dr. Gif apa itu hospes. Hospes tempat hidupnya si parasit. Ya, hospes tempat hidup parasit. Jadi kalau dalam trias epidemiologi ada 3. Ada host, ada agent, ada environment. Kita belajarnya itu agent. Orang IKM itu belajarnya environmentnya, kesehatan masyarakat. Mungkin orang penyakit dalam anak itu belajar hostnya, manusianya. Kita belajar agentnya, baik itu hospesnya maupun agent. Ya, hospes adalah tempat tinggal si parasit. Ini manusia. Hospes ada 2 ya, secara garis umum. Sebenarnya ada 4. Hospes definitif. Hospes definitif itu dia tumbuh dewasa, berkembang biak secara seksual di dalam tubuh inangnya. Ya. Kalau hospes perantara, dia tumbuh nggak berkembang biak secara seksual, tapi dia tumbuh menjadi bentuk infektif. Ingat tadi bentuk infektif apa ya? Nama penyakitnya, kalau cacing biasanya nama yang depannya tambah is. Ascariasis, Necatoriasis, apalagi Ankylostomiasis, ya, tambahkan sis belakangnya. Distribusinya kosmopolit. Kosmopolit itu bisa tersebar. Jadi saya membimbing skripsi kakak tingkatnya 2015, namanya Meta Prameswari. Dia meneliti semua lalapan selada ya di warung makan di Kecamatan Seberang Ulu, itu berarti sekitar kita ini ya. Dan ternyata di lalapannya itu ini ditemukan. Ada telur cacing Ascaris dan hookworm di lalapannya. Jadi dia nempel telurnya itu di
selada. Jadi yang hobi makan selada, saya kalau disuruh makan ke tempat-tempat makanan Korea yang pakai selada terus ditaruh daging itu ya, saya mikirnya 2 kali itu. Satu seladanya, kedua dagingnya masa tuh enggak. Kan dagingnya merah dipanggang ya. Nanti kita lihat kenapa saya agak was-was makan daging merah yang cuma dimasak sebentar. Paling berapa menit itu ya? 5 menit udah gosong ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Nanti kita lihat kenapa. Taksonomi ya, klasifikasi sama. Mau ngomong taksonomi boleh, klasifikasi boleh. Mulai dari kingdom sampai ke spesies. Morfologi, telur. Kita masuk ke tahap yang pertama, telur. Jadi mohon diingat, minimal kalian tahu bisa membedakan semua telur cacing. Karena semua telur cacing beda. Ya, sama kayak saya dulu ngajarin blok 7, semua telur nyamuk beda. Ada ciri khas masing-masing. Ya, begitu juga telur cacing. Ini garis bagan besarnya. Jadi kalau Ascaris lumbricoides, dia ada 3 lapis. Lapis luar itu namanya albuminous, putih telur gitu ya, berigi ini. Itu lapis luar albuminous. Kemudian ada lapis tengah, mid layernya, kemudian lapis dalam. Pokoknya kalau ininya tebal dan ada bergerigi seperti ini, itu telurnya Ascaris. Tapi ada bentuk yang lain. Lihat, telurnya ada 4 bisa, ya. Yang pertama fertil, ini yang dibuahi, ya pasti masih bisa kelihatan ada gerigi-geriginya. Lalu ada decorticated. Decorticated ini lapisan albuminnya lepas karena proses mekanik, ya. Namanya decorticated. Kemudian embryonated, ini yang sudah ada embrionya. Lalu unfertilized, ini yang tidak dibuahi. Jadi kalau bentuknya segi 4 kayak gini, walaupun ada gerigi, buat telur cacing Ascaris unfertilized, ya. Right? Nih, ini proses dia keluar dari telurnya. Ini telur, ini embrionya keluar. Ini juga, ini yang sudah keluar, ya. Lanjut. Cacing dewasa. Cacing di mana-mana betina ukurannya selalu lebih besar dari jantan. Ya, betina selalu besar dari jantan. Ini ukuran untuk betina 0,4 sampai 0,6. Yang nggak salah dihafal ya. Kalau melihat cacing ini ada 2, ya minimal sudah harus bisa membedakan yang mana jantan, mana betina. Ya. Lalu yang membedakan berikutnya adalah ekornya lurus. Kalau jantan dia melekuk ke arah ventral. Ya. Nanti kita lihat. Kalau betina bertelur, jadi bayangkan satu cacing di dalam usus satu harinya bertelur sebanyak ini, 100.000 sampai 200.000. Nih, ini yang namanya, yang mana? Nah ini dari namanya, female, male ya. Ini ya, betina. Nah ini yang melekuk. Jadi kalau kalian misalnya ini ditutup nih, ini ditutup. Nah ini pasti betina. Gak tahu kan besar kecilnya? Kenapa? Ekornya nggak melengkung, nggak melekuk ke dalam. Bisa lah pasti bedanya. Nah ini ya. Kalaupun ini nanti ditutup atau ini ditutup, bisa pasti bedanya mana jantan, mana betina. Ingat, lihat ekornya. Kalau ekornya nggak melingkar-lingkar kayak gini, berarti betina. Kalau ekornya melingkar kayak gitu, berarti jantan. Ada yang tahu kiro-kiro apa ini? Tebak-tebak aja gitu Bella. Ada yang tahu? Ya silahkan, gak usah pakai ini ya. Nah, kasih teman. Ke belakang si Allah. Kira-kira aja, apakah ini bagian mulut dari Ascaris lumbricoides? mantap kamu? Itu bagian mulutnya ya. Benar, jadi itu bagian mulutnya. Kenapa kalian harus tahu ini? Jadi jangan bilang nanti pada saat skenario, oh dia anemia Ascaris karena darah banyak diserap oleh cacing. Ascaris tidak menyerap ambil darah, tidak. Dia mulutnya bentuknya punya 3 bibir, trilits. 1, 2, 3. Jadi dia di usus halus itu dia hanya menyerap sari-sari, tidak ngambil darah.
Jadi, kalaupun nanti dia anemia, anemianya kronis, bukan anemia yang akut. Karena dia nggak ngambil darah, dia mengambil sari-sari makanan. Tapi otomatis sudah belajar blok 8 ya. Kalau kurang komponen yang untuk membentuk darah dari makanan ya pasti anemia juga, tapi tidak akut. Bukan dalam seminggu dia langsung anemia, enggak. Atau 2 minggu anemia, enggak. Ya. Kenapa perlu tahu ini? Bibir. Ini bibir namanya ya. Karena nanti ada cacing yang ada gigi, bukan bibir. Ya, ini ada bibir. Jadi Askaris punya apa? Askaris punya bibir. Askaris dalam tanda kutip makan darah? No. Dia mengambil sari-sari makanan. Good, Alaf. Lanjut. Nah, kita main ke siklus hidup. Saya nggak pakai ini ya, nggak pakai bahasa, nggak pakai kata-kata ya. Lihat saya. Lihat ke sini. Kalau mau catat matanya ke sini, tangannya catat. Terserah lah mau miring-miring nanti perbaiki. Kalau belajar siklus hidup di parasitologi pasti ada gambar ini. Ini biasanya dari CDC. Kalau cacing keluarnya pertama, langkah pertamanya dari mana? Dari feses keluar. Ya, kita mulai. Yang saya bilang tadi ada infective stage, ada diagnostic stage. Ini D, diagnostik, ini D, diagnostik, ini I, infective stage. Kita mulai. Anggaplah manusia ini terinfeksi. Dia mengeluarkan feses. Keluarlah telur. Telur ini bisa dalam bentuk fertilized egg atau unfertilized egg yang tidak dibuahi. Ya. Yang ini yang unfertilized di alam tidak bisa berkembang. Tapi yang fertilized dia bisa berkembang. Berkembang apa ya, morula, blastula segala macam ya, pembelahan. Akhirnya dia tumbuhlah menjadi embryonated. Ya, embryonated egg ini bentuk infektifnya. Tak sengaja tertelan. Contoh, anak tadi main tanah. Main tanah itu jangan dilarang. Kenapa? Ya kan sensorisnya anak-anak dengan main tanah juga bisa. Tapi ya nanti harus personal hygiene-nya yang harus bagus. Ya. Jadi, misal anak main tanah, nggak cuci tangan, tidak sengaja tertelan. Ingat, tidak sengaja tertelan. Mana mau orang sengaja menelan telur cacing, ya. Jadi jangan tertelan telur cacing, tidak sengaja tertelan, ya. Masuk dia ke mulut, masuk ke saluran pencernaan. Terus ngapain sampai di usus? Menetas. Oh, nggak segampang itu. Nanti disinilah dia yang main ke tempat lain. Ada nggak ya? Oh, nggak ada pula di sini. Dia nanti main ke tempat lain. Mainnya di mana? Nah, kita di sini aja lah mainnya. Jadi sini nggak ada ya. Sudah masuk ke dalam usus, menetas dia. Keluar larva. Larvanya menuju dinding usus halus. Masuklah dia ke aliran darah. Ikut dia aliran darah. Aliran darah kan udah belajar blok 10 ya. Jantung kanan ke paru-paru. Di paru-paru dia pindah ke paru-paru. Masuklah dia ke paru-paru. Si larvanya tadi. Ya. Setelah itu dia terus naik-naik ke trakea, ke faring. Dia merangsang faring. Batuk. Timbul refleks batuk. Pasti refleks batuk. Sudah batuk, otomatis kan pasti menelan ludah, bukan? Masuklah si larvanya ke usus halus lagi, ke saluran pencernaan. Barulah di situ dia menjadi dewasa. Kurang kerjaan sebenarnya. Kenapa dia nggak di situ aja kan? Kenapa dia harus pergi-pergi berjalan-jalan ke paru-paru nyari kerjaan? Kenapa nyari kerjaan? Karena di paru-paru dia menimbulkan infeksi juga. Ada namanya sindrom Loeffler. Ini nanti di blok 13 ada lagi sindrom Loeffler. Di blok 16 nanti kalian dengar lagi sindrom Loeffler. Ya, di UKMPPD juga ada sindrom Loeffler. Sindrom Loeffler itu si larva yang di paru-paru tadi nyangkut, tak mau dia balik lagi ke usus. Makanya saya bilang kurang kerjaan, dia nggak mau balik-balik ke usus. Dia batuk. Jadi kalau ada orang batuk, demam, ya, jangan tapi nggak sembuh-sembuh. Terus kalian pikirkan kasih lagi obat batuk, kasih lagi antibiotik, kasih lagi obat batuk, nggak sembuh-sembuh. Coba cek darah. Untuk semua investasi parasit, yang meningkat pertama bukan leukosit. Kalau infeksi bakteri pasti leukosit kan? Tapi kalau investasi parasit yang meningkat pertama adalah eosinofil. Misal kalian leukositnya normal,
Neutrofilnya ya standar, eosinofilnya melonjak jadi 13 atau 10. Curigalah ini. Curigalah sindrom Loeffler. Ya. Walaupun eosinofilia itu jangan kalian bilang eosinofilia hanya meningkat pada investasi parasit. Nah, orang alergi eosinofilia juga meningkat. Ya. Misalnya kalian rinitis alergi, itu eosinofilia pasti meningkat, pasti tinggi. Oke, jadi inilah sebab dia main-main ke paru-paru tadi menimbulkan ini. Jadi dia ada yang nggak mau balik lagi ke usus halus, tinggal di paru-paru, jadi terjadilah sindrom Loeffler. Ya, kalau di usus, kalau dia gangguannya ringan, cuman mual, nafsu makan berkurang, konstipasi atau diare, ya. Ini mah standar gejala klinisnya gangguan di saluran cerna. Tapi yang berat, apalagi pada anak, timbul malabsorpsi yang saya bilang tadi, dia menyerap sari makanan, kemudian hingga ileus. Nanti kan belajar di bedah ya, ileus itu sumbatan di usus. Nanti kita lihat di sini. Nah ini potongan diseksi dari paru-paru. Ini si larva. Nah dia ada di sini, nyangkut dia di sini. Ini saya bilang obstruksi usus namanya ileus. Belajar di bedah ya, obstruksi usus namanya ileus. Ini cacing, cacingnya cacing dewasa, ya. Apa yang terjadi? Oke, saya mau ngajak berpikir apa yang terjadi. Misal tadi berapa ratus ribu dia menetas mengeluarkan telur, 100 ribu. Anggaplah nih 100 ribu dia tumbuh jadi dewasa di dalam usus. Kira-kira usus, apa yang terjadi dengan usus? Apa yang terjadi? Tersumbat pasti, ya. Sebanyak ini, besar loh. Jadi yang saya tunjukin gambar tadi bukannya usus, bukannya cacing-cacing dalam ukuran seperti ini, enggak. Ini ukurannya besar. Apa yang terjadi? Ileus. Jadi dia membentuk bolus. Bolus itu gumpalan cacing, ya. Kalau usus ada gumpalan, dia nggak bisa, terganggulah pasase ususnya, kontraksi ususnya terganggu. Mantap ususnya, ileus, ya. Ini obstruksi. Ini setelah diinin. Coba kita lihat, ada nggak videonya? Enggak. Ini kalau dia sudah terlalu banyak, dia bisa keluar, cari jalan keluar, cari lubang-lubang yang ada. Ini biasanya di negara-negara dengan personal hygiene dan sanitasi yang buruk, ya. Dia akan keluar, bisa dari hidung, bisa dari mulut, bisa dari anus, ya. Habis? Cukup? Baik, kalau ada pertanyaan nanti kita ketemu di praktikum. Waktunya udah habis. Sebelum saya tutup, ada kuis gampang. Silahkan dikerjakan. Ya, paling cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 menit. Pas lah. Silahkan dikerjakan. Kalau menyimak pasti bisa. 8 menit ya. Wih, kerjaan sendiri aja. Saya nggak butuh kalian benar 100%, tapi ternyata nanya sama temen. Ini buat saya adalah mengukur kemampuan saya sejauh mana saya bisa menyampaikan materi sehingga kalian bisa nangkep minimal 50%. Jawab aja. Nanti yang sudah saya kirim ini ya, link lagi. Ada link umpan balik, isi saja. Itu umpan balik untuk saya, apakah saya mengajarnya bagus atau tidak. Isi saja sejujur-jujurnya, apa adanya, karena itu koreksi untuk saya. Sudah selesai? Sudah. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri. Sebelum saya tutup, bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.